Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DCA Ministry yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali di dalam PDKT Online pada hari ini. Saya rindu kita semua berada dalam kondisi yang baik. Namun apabila ada di antara kita yang mungkin berada dalam kondisi yang kurang baik, saya mau mengajak kita semua untuk kembali mendekat kepada Bapa, sebab Dialah pribadi yang tahu yang terbaik bagi kita. Mari bersama kita naikkan pujian, Kau Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi sampai dengan hari ini. Dalam kondisi apapun kami hari ini Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah pribadi yang paling mengerti Tuhan segala kondisi dan pergumulan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati lidah dan bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga setiap firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh senantiasa menuntun kami untuk senantiasa berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bawakan berjudul Hikmat Baru di Balik Mujizat 5 Roti dan 2 Ikan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan ini adalah salah satu mujizat yang paling fenomenal yang Yesus buat di dalam pelayanannya. Bahkan keempat Injil mulai dari Matius, Markus, Lukas sampai Yohanes menuliskan hal tersebut. Seperti yang bisa kita baca dalam salah satu Injil, yaitu Matius 14 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu.
dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat ke-20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Membaca ayat ini tentunya mengingatkan kita semua kalau Tuhan sanggup melipat gandakan dari yang tadinya hanya sedikit menjadi berkelimpahan. Sebenarnya kalau kita baca di Matius 14 ayat 13, di awal cerita, Yesus dan para murid ingin menghindar dari orang banyak untuk menyepi. Karena pada perikop sebelumnya, Yesus baru saja mendengar berita kalau Yohanes Pembaptis, saudara sepupunya, dibunuh oleh Raja Herodes. Jadi mungkin saja sebagai seorang manusia, Yesus kala itu merasa sedih bercampur cemas, sehingga mengajak murid-muridnya untuk merenungkan karya-karya ajaib yang telah mereka lakukan di tengah terbunuhnya Yohanes Pembaptis oleh Raja Herodes. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang yang mengetahui maksud mereka, sehingga datang berbondong-bondong untuk mengikuti dia. Ketika menjelang malam hari, sudah timbul niat para rasul supaya orang banyak itu pergi. Alasannya wajar, karena memang saat itu mereka tidak mempunyai cukup makanan di tempat yang sunyi itu. Dan juga mereka tidak tahu di mana harus mendapatkan makanan untuk memberi makan orang sebanyak itu. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih sayang kepada semua orang. Di tengah hatinya yang merasa sedang sedih, di saat itu pun dia tetap memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus tetap menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan orang-orang itu. Dan disinilah awal mula hikmat baru atas mukjizat 5 roti dan 2 ikan itu terjadi. Di saat itu, murid-murid tidak membantah atau mendebat Yesus sama sekali. Tapi mereka menjawab Yesus di ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Hikmat baru yang pertama, jangan anggap remeh apa yang ada pada diri kita. Mungkin bagi sebagian orang yang menganggap dirinya bukan sesuatu, atau lebih lagi menganggap remeh dirinya, tidak berharga, tidak punya ini dan itu, atau tidak punya sesuatu yang patut dibanggakan. Sobat DCA Ministry yang dikasihi Tuhan, izinkan saya berkata, tidak peduli apa yang kamu rasakan tentang dirimu sendiri, atau seberapa tidak sempurnanya kamu, kenyataan bahwa Tuhan menciptakanmu itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan dan bukti mengapa Yesus begitu mengasihimu. Meski kamu merasa dirimu bukanlah apa-apa, hidupmu seolah dipenuhi kesalahan serta kegagalan, orang-orang di sekelilingmu menolakmu, atau bahkan kamu merasa putus asa terhadap dirimu sendiri, ketahuilah satu hal ini, kamu teramat sangat berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 4a, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita semua tanpa terkecuali begitu berharga di mata Tuhan. Sampai-sampai Allah merelakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia demi mencari kita dan mati di kayu salib bagi kita semua. Seperti 5 roti dan 2 ikan yang sanggup untuk memberi makan 5.000 orang pria, belum lagi termasuk wanita dan anak-anak, demikian juga dengan apapun yang ada pada diri kita saat ini. Serahkanlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bahkan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, niscaya itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara, dan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Percayalah dan ketahuilah, terlepas dari apapun yang kita rasakan tentang diri kita sendiri, kita semua sungguh berharga di mata Tuhan. Amin. Hikmat baru berikutnya,
Mari kita baca kembali ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Tepat 12 bakul tentu merupakan sebuah angka yang simbolik bagi Yesus, mengingat murid Yesus berjumlah sebanyak 12 orang. Hikmat baru yang kedua adalah ada berkat khusus bagi orang yang melayani lebih sungguh. Setelah semua orang makan sampai kenyang, lalu murid-muridnya mengumpulkan potongan roti yang sisanya berjumlah 12 bakul penuh. Berarti apa yang diperoleh oleh murid-murid Yesus itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang mereka layani pada hari di saat mukjizat itu terjadi. Mungkin satu bakul penuh bagi satu orang murid Yesus bisa untuk memberi makan sanak saudara ataupun keluarga mereka yang sedang menanti mereka di rumah. Jadi ada berkat khusus, maksudnya ketika kita melayani lebih sungguh, maka sesungguhnya ada berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita dan keluarga kita. Berkat bagi orang yang melayani itu adalah hidupnya dan keluarganya dipelihara oleh Tuhan. Tapi tetap ya teman-teman semua, motivasi kita untuk melayani bukan karena berkatnya, namun karena kita mengasihi Tuhan dan Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita. Namun saya percaya melayani merupakan perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Lalu hikmat baru yang ketiga, Tuhan memperhatikan setiap kita yang rindu datang kepadanya. Dari kisah ini kita tahu di awal cerita perikop kalau Tuhan Yesus dan murid-muridnya ingin mengasingkan diri. Mereka naik perahu di Danau Galilea yang luasnya mencapai 22 kali 12 km agar tidak diketahui orang banyak. Tetapi sekalipun danau itu begitu luas, orang banyak tersebut yang mendengarnya tetap mengikuti dia, bahkan dengan menempuh jalur darat sekalipun. Kerinduan orang-orang tersebut untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan semua ajarannya tentu tidak berakhir dengan sia-sia. Sebab selain mendapatkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan, mereka juga mendapatkan makanan jasmani, belum lagi mereka menerima mujizat kesembuhan pada kala itu. Allah kita benar-benar memperhatikan setiap kebutuhan orang yang rindu datang kepadanya. Seperti firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, maka berikutnya berkat akan mengikuti kita. Jangan jadi terbalik ya teman-teman. Terkadang terlalu fokus mencari berkat, nanti ketika bertemu dengan masalah, baru kita mencari Tuhan. Berkat yang kita peroleh dalam dunia ini hanya bersumber dari satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita bekerja, namun tetap Tuhanlah yang memberkati setiap apa yang kita kerjakan agar berhasil. Sebab banyak orang yang sudah berjerih payah, tidak kenal lelah untuk berusaha, tapi tetap juga tidak kunjung berhasil. Jadi kalau hari ini kita diberkati, mari kita senantiasa katakan semua yang kita miliki adalah karena anugerah Tuhan. Jadi kita ulang kembali 3 hikmat baru dari mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Yang pertama adalah jangan anggap remeh apa yang ada pada diri kita. Lalu yang kedua, ada berkat khusus bagi orang yang melayani lebih sungguh. Dan yang ketiga, Tuhan memperhatikan setiap kita yang rindu datang kepadanya. Kiranya sharing hari ini memberkati kita semua, memberikan kepada kita hikmat-hikmat baru untuk senantiasa setia berjalan di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama bernyanyi lagu Semua Karena Anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena
kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sharing firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, membuat kami menyadari bahwa hidup setiap kami berharga di mata Tuhan. Bapa, biarlah melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu juga Tuhan, membuat kami juga semakin mengerti bahwa hidup kami Tuhan, yang kami jalani ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Kami juga mau terus berdoa untuk setiap daripada teman, saudara, kerabat kami yang hari ini masih dalam pergumulan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan jawaban atas setiap pergumulan mereka, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita angkat tangan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.